Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari KPI 4. Saya akan menjelaskan tentang pesan untuk berdakwah, langkah-langkah. Baik, pesan dalam Islam ialah nasihat, permintaan amanah yang harus disampaikan kepada orang lain. Sedangkan pesan dakwah adalah semua pernyataan yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, baik secara tertulis maupun pesan-pesan atau risalah. Lalu, pesan-pesan dakwah itu sendiri, sebagaimana yang digariskan di dalam Al-Quran adalah merupakan pernyataan maupun pesan risalah Al-Quran dan As-Sunnah yang diyakini telah mencakup keseluruhan aspek dari setiap tindakan dan segala urusan manusia di dunia. Akidah menurut bahasa berasal dari kata akoda, yakidu akdan, atau akidatan, yang artinya meningkatkan. Bentuk jama-jama dari akidah adalah akaid yang terkait simpulan atau ikatan iman. Dari kata itu muncul pula kata itikad yang berarti taskid atau kepercayaan. Akidah dalam Islam adalah bersifat itikad bathiniyah yang mencangkup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan iman, masuk ke iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Masuk ke syariah dalam Islam berhubungan erat dengan amal lahir nyata dalam rangka menaati semua peraturan atau hukum Allah guna mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan mengatur pergaulan hidup antar sesama manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kita temukan suatu hubungan dengan erat antara iman dan syariah yang mengatur segala tingkah laku, dan barang siapa menolak hal itu, maka mereka tidak dapat dianggap sebagai orang muslim. Lalu ibadah dalam Islam, ibadahlah yang memberikan latihan rohani yang diperlukan manusia. Semua ibadah yang ada di dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bertujuan untuk membuat ruh manusia agar senantiasa tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senantiasa dekat dengannya, karena tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Lalu ada muamalah. Muamalah adalah ketetapan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya, alam sekitarnya. Muamalah berarti aturan-aturan hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan masuk kepada lingkungan sekitarnya. Akhlak secara epistemologi berarti tingkah laku atau perbuatan, dan secara terminologis akhlak adalah tingkah laku manusia dalam berhubungannya dengan alam sekitarnya. Dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat di bawah manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir dalam perbuatan baik disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk disebut akhlak tercela, sesuai dengan pembinaannya. Menurut Dr. Mahyudin, akhlak kepada Allah meliputi bertaubat, suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukannya, dan menjauhi serta melakukan bersabar, itu suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri pada kesulitan yang dihadapinya, tetapi tidak berarti sabar itu menyerah tanpa upaya melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi. Lalu bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berbuat semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Lalu ada ikhlas, sikap menjauhkan diri dari ria ataupun apapun itu ketika mengerjakan amalan-amalan baik.
Lalu ada raja, sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu yang disenangi dari Allah. Lalu seterusnya akhlak kepada sesama manusia berkaitan dengan perlakuan seseorang terhadap sesama manusia, tidak melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta yang bukan miliknya tanpa alasan yang benar. Kemudian jika bertemu mengucapkan salam dan ucapan yang baik, tidak berprasangka buruk, saling memaafkan, mendoakan, dan saling membantu satu sama lain. Lalu ada akhlak kepada lingkungan, meliputi akhlak terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang tidak bernyawa lainnya. Hal ini dapat dicontohkan misalnya seorang yang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang, memetik bunga sebelum mekar, menebang pohon yang menimbulkan kemudaratan, dan lain sebagainya. Akhlak dikehendaki oleh Islam adalah menjaga kelestarian, keselarasan dengan alam. Cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.